Ini umur berapa hari, Bu? 10 hari. Jadi 10 kalau hari. 10 hari penyemaian itu dipindah ke guli. Oh gitu. Ini bibitnya beli di tempat biasa. Di toko pertanian, cuman kita masih di cover dari Oh masih ada stok dari ya. HI. Ada stoknya. Ini pakcoy ya, Bu ya? Iya, ini pakcoy. Oh 10 hari dipindahin. Harus bisa jelasin dong Pak, nih ada apa aja nih di lingkungan Bapak nih? Kayaknya seru nih. Ini ada kebun hidroponik yang ini Pak ya. kolam ikan bioflok yang berkonsep bioflok. Ya, kebun hidroponik ini kita bekerja sama dengan Human Initiative dalam pengembangannya, dalam mulai program pembangunan infrastrukturnya, pengembangan sumber daya manusianya, semua dilakukan oleh Human Initiative melalui donaturnya, memberikan donatur, lalu inisiatif memfasilitasi, dan akhirnya terjadi seperti itu. Ya, bawa ke sini. Bu, jangan bayar ke sini. Enggak akan bayar. Ngapain, Bu? Ke sini. Ibu kan udah kebutuhan rumah. Maksudnya masih nyalain aja? Iya, tadi ada nutrisi dulu. Oh selada merah. Nutrisi dulu, Tante. Iya, Bu. Ada nutrisi dulu. Saya yang mana deretannya? Ini selada sini. Saya dari tadi penasaran ini nih Pak. Ini memang konsepnya bangunannya ini standar industri ya Pak? Ya, ini standar hidroponik seperti ini ya. Artinya untuk melindungi kebun ini dari masuknya hama gitu. Dari hama ya. Jadi memang teman-teman bisa lihat ini rapat banget ya Pak ya. Rapat banget. Jadi dari hama, dari belalang, dari yang sifatnya merusak sayuran-sayuran kita. Nah, di situ ada satu sistem apa? Pompa ya. Sistem pengairan yang cara berjalan, ada nutrisinya, ada vitamin air. Oh jadi dicampur di sini ya, dicampur. Oh ada tangkinya tadi saya lihat. Ada tangki toren di sini. Dilihat. Dia ukur. Oh dia berubah-berubah tergantung ini ya. Nanti kan kadang keserap tanaman di akarnya itu suka nutrisinya berkurang atau ini perlu di pH-nya berubah, harus ditambah. Terus airnya berkurang, surut juga nambah air, nambah nutrisi. Berarti dicek terus setiap hari? Iya, setiap hari. Pagi sore. Pagi sore. Nah, dari awal dari donatur ya, dari Human Initiative itu memang ngasihnya segini. Ya, kita dari donaturnya Gift to Asia dengan difasilitasi dan di sama HI, dan HI memberikan satu pembangunan infrastruktur seperti ini dan memberikan satu pelatihan buat sumber daya manusia yang terdiri dari 5 orang, dari 25 orang itu adalah perwakilan dari RT masing-masing yang kita utus untuk mengikuti pelatihan. Nah, setelah nanti pelatihan sudah selesai seperti hari ini, nanti mereka akan kita kembalikan ke RT masing-masing untuk bisa bermanfaat buat lingkungan RT-nya masing-masing, karena di lingkungannya nanti akan kita bangunkan, akan kita kembangkan salah satu kolam bioflok di lingkungan RT setiap RT. Itu rencana berikutnya ya. Kegiatannya memang sudah dari 5 bulan yang lalu ya. Kita dari Human Initiative bekerja sama dengan Gift to Asia. Gift to Asia itu donatur kami, menjalankan program yang namanya Food Security atau ketahanan pangan. Iya. Jadi di pandemi ini kita mencoba untuk menjaga ketahanan pangan para masyarakat, khususnya di Desa Sasak Panjang Permai ini, dengan program pembangunan greenhouse untuk sayuran hidroponik dan kolam ikan nila. Kolam ikan nila. Betul, seperti itu. Iya. Makanya alhamdulillah ada di samping pembangunan infrastruktur kayak gini, dia pun memberikan satu pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusianya. Jadi artinya selain pembangunan ini, kita juga ada ilmunya gitu. Jadi kawan-kawan di sini pun bisa ada ini, bisa mewakili nanti. Kalau warga Desa Sasak Panjang sendiri ini ada berapa kakak ya Pak? Panjang Permai. Oh iya, RW 12-nya ya. Di perumahan ini. Ya, di perumahan ini ada sekitar 600 kakak, Pak. 600 kakak. Nah, itu tinggal. Tinggal yang tertinggal. Oke. Jadi apa namanya? 7 RT ya. 7 RT itu berarti satu RT-nya ada 100-an. Ya, sekitar ada yang 90, bervariasi ya Pak ya? 90, 65, 80 dari jumlah kelurahan, ada yang 100. Oh gitu. Oke, kenapa pilihnya Desa Sasak Panjang Mas?
Yang pertama memang kita sudah terjalin kerjasama cukup lama ya dengan stakeholder di sini, cukup kooperatif, bisa diajak kerjasama, sehingga ketika kita ada program pemberdayaan, kita langsung memilih desa ini untuk diajak untuk bekerja sama. Apa bukan karena perumahan ini perumahan lama juga? Oh bukan, bukan ya. Buat saya ini satu hal yang membanggakan, satu hal yang sangat saya apresiasi, karena mulai dari nol banget, kita nggak tahu apa-apa, kita sama sekali ini apa sih, ini itu apa sih gitu, sampai sekarang begitu tiba-tiba bisa panen, bisa mengundang orang-orang yang sangat penting di lingkungan Kecamatan Tanjur Halang, sampai mereka mengapresiasi, sampai mereka mengkondisikan saya, ini loh Pak Secam, ini loh Bu Ekbam, bahwa Pak RW ini yang luar biasa sekali telah membina. Tapi akhirnya saya juga yang dapat nama, Bapak Ibu sekalian, di lingkungan pemerintahan gitu loh. Memang judulnya RW juga yang dapat nama, Bu, padahal Ibu yang berjuang. Namun saya tidak menutup kemungkinan bahwa memang Bapak Ibu ini memang banyak memberikan satu kontribusi di lingkungan RW 12 menjadi RW yang sangat menjadi sorotan di lingkungan Desa Sanak Panjang, bahwa RW ini memang sudah banyak memberikan satu perubahan di mana lingkungan Desa Sanak Panjang Permai ini, RW 12 ini menjadi seperti ini, yang tadinya bukan apa-apa dan menjadi apa-apa seperti sekarang ini. Merah nih. Nila merah, nila hitam, nila merah. Ini hitam, nila nirwana. Nirwana. Oh, jadi dia lolos. Iya, lolos, dia nggak mau dijual. Oh, waktu panen tuh emang dikuras dulu apa langsung diserak? Dikuras dulu. Sampai habis. Kita kuras habis, terus kita aplikasi lagi kan buat sistem biofloknya ini. Kalau rebutan makanan kasihan. Oh, makannya ganas juga ini ya? Iya, yang ini lah, yang gedenya nih. Waduh. Ya, secara knowledge, setelah program ini selesai, mereka mengerti, karena kan bukan hanya pemberian inventaris aja, tapi kita ada pelatihan selama 7 kali pelatihan. 7 kali pelatihan sampai mereka bisa. Iya, ini mereka bisa sendiri pembenihan, penyemaian, karena ada pelatihan itu. Gitu. Biasanya kita ada coaching, ada expert yang memantau biasanya kan. Karena programnya sudah berakhir dan mereka bisa mandiri sekarang, jadi cukup bahagia sekali bagi saya melihatnya gitu kan. Kemarin pas lagi dicuci lepas. Enggak, yang penting salah satu ini tutup. Yang penting di sana kebuka, Pak. Ini enggak, kan ini tadi kebuka. Nah, ini normal. Iya, enggak, maksudnya takut bocor aja. Kita nggak tahu ke itu orang apa. Karena di sana belum dibuka. Yang penting ini enggak. Sana dibuka enggak? Masih ada. Ada laporan akhir. Jadi terus dipantau perkembangan. Kalau kita namanya ELF. Jadi ada perkembangan tingkat kemajuan dari penerima manfaat gitu kan. Gitu. Dari goals-goals yang sudah kita list gitu kan. Jadi misalnya bulan ini mereka sudah paham materi apa, bulan ini mereka sudah sampai mana, bulan ini pembangunan ini sudah sampai apa gitu. Oh gitu. Jadi seperti itu. Jadi laporannya cuma sekedar itu, yang penting berjalan programnya. Betul. Nggak ada timbal balik apapun dari itu tidak ada timbal balik. Tidak ada. Gitu. Karena mereka pun kan biasanya dari perusahaan ya, mereka kan harus mengeluarkan dana CSR. Betul. Seperti itu. Jadi mereka hanya feedbacknya laporan aja. Laporan aja. Sampai berapa lama tuh Mas biasanya? Tergantung donatur. Tergantung donatur juga. Kalau ini 5 bulan. Biasanya kita 4 sampai 7 bulan range-nya. Thanks ya. Sarana pendidikan di lingkungan RW 12, namun akhirnya mengarah ke ketahanan pangan ya Mas Al. Ketahanan pangan, akhirnya kita hunting ke tempat Pak Istianto, hunting ke tempat Pak Asari, dan hunting ke lokasi ke Posyandu ini. Kita punya beberapa lahan, pada akhirnya terjadilah yang namanya program ketahanan pangan di Posyandu ini yang bernama kebun hidroponik, greenhouse dan kolam bioflok di wilayah RW 12. Dibuka nggak? Masih ada. Udah tuh, udah dibuka no ngocor. Masih belum dibuka full, makanya air berbalik. Setengah. Oh, saya fullin, Bu. Oh, airnya ngalirin deras takutnya. Iya, di situnya udah kebuka. Alirannya kalau kecil mah harusnya alirannya di sini juga. Nah, dari rangkaian perjalanan itu saya banyak berbicara dengan tim HI bagaimana tentang apa yang akan dilakukan, apa yang akan dibuat oleh tim HI sampai saat itu. Nah, akhirnya kita dapat permohonan dari tim HI bahwa RW harus mempersiapkan orang-orang yang dipilih dari RT masing-masing sebanyak 25 orang untuk mewakili dalam mengikuti program pelatihan sumber daya manusia di dalam pengetahuan kebun hidroponik dan ke kolam bioflok.
nanti akan kita bangunkan kolam itu biayanya dari kebun hidroponik ini. Kebun hidroponik ini Mas Aldo saya lihat dari capaiannya 2 kali panen itu bisa minimal itu angkanya 3 juta. Pembangunan kolam bioflok itu bisa mencapai berapa Mas Haryanto kemarin? Paling nggak 1 kolam bisa angka 1,5 ya. 1,5 ya. Nah ini nanti kita akan salurkan ke dua kali panen, kita akan salurkan uang itu ke RT yang sudah siap. 2 kali panen lagi ke RT itu selama 1 tahun itu kita siap dalam 1 tahun itu kurun waktu 2 kali panen itu bisa 6 kolam. Jadi paling nggak bisa 8 kolam itu bisa hampir 1 tahun lebih sedikit lah, kira-kira 1 tahun 4 bulan seperti itu. Oh, proses pelatihannya dari nol berarti ya? Iya, dari nol. Dari ngebangun ya? Iya, dari dibangun, dari cara budidaya ikan bioflok itu seperti apa gitu kan. Terus cara penanganannya gimana kalau ikan lagi nggak mau makan, kalau ikan airnya kurang bagus ya, kurang bagus itu kita penangannya harus seperti apa, itu kita diajarin semua. Jadi semua pendala udah tahu ya. Sangat sesuai harapan, di luar ekspektasi. Dari awal mereka yang tidak mengetahui budidaya hidroponik, budidaya ikan sistem bioflok, dan sekarang mereka bisa ditinggal itu sih parameternya. Mereka bisa mandiri, bisa budidaya sendiri, kemudian mereka bisa manen sendiri. Sekarang tuh udah jadi salah satu parameter keberhasilan program ini sih. Oh gitu. Maksud saya gini loh Bu, bahwa apa yang sudah mereka berikan ke kita ternyata banyak manfaatnya gitu loh, dan ini berkesinambungan gitu loh. Artinya mereka memberikan kucuran dana tidak sia-sia, dan kita menjadi saya minta nanti di bidang lain, saya mintanya mungkin makanya harus dielus-elus nih Mas Aldo kali aja. Tapi memang luar biasa, makanya kalau kata Pak RT Solikun yang begini nih jangan dilepas kalau bisa. Habis kalau minta apa-apa dikasih. Ngedengerin bahwa oh ya, Gift to Asia itu ini sama HI ini, difasilitasi sama HI ini sudah punya hasil gitu, dan ternyata bermanfaat buat satu lingkungan. Nah, proyeksi jangka panjang saya adalah seperti itu, Mas Aldo. Jadi artinya saya pengen apa yang sudah ada di sini ini bisa menghasilkan satu kekuatan modal gitu loh, satu kekuatan modal di sini bisa ada duitnya, dan duitnya itu untuk membangun satu sarana di lingkungan RT masing-masing kita kembangkan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Joko dan juga Pak RW, Pak Rudi, dan selanjutnya ini Mas Al, dari tadi udah nunggu kapan ngobrolnya ya Mas Al ya. Udah ngantuk ya, apa lupa yang mau diomongin? Kan kalau hampir tim ini sama, jadi sama tim 25 itu. Ini Mas Dedi Nurmansah ya, dia udah dapat sertifikat. Oke. Mas Dedi ini apa namanya, awalnya bisa ikut gabung tim 25 gimana? Saya ditunjuk dari perwakilan dari RT. Oh, dari RT ya. Dari ini memang satu RT ada 7 RT ya. Ya, alhamdulillah waktu itu saya disampaikan sama Pak RT yang siap untuk ikut. Saya ditunjuk salah satunya karena dari RT itu ini teman saya. Oh, Pak Dedi sama Bu RT juga, jadi ada 3 di dalam. Mentang-mentang ya. Iya. Mentang-mentang ya. Ya, alhamdulillah ilmunya saya nggak punya basic bertani, nggak punya beternak ikan tuh nggak pernah. Tapi hari ini saya merasa bangga ya Mas ya, ada ilmunya, dan sudah saya terapkan di rumah. Oh, di rumah juga punya kolam. Ya, walaupun kecil-kecilan saya terapkan juga untuk di rumah. Ya, minimal kita bisa ketahanan pangan ya. Ya, alhamdulillah juga dari sini juga kami berdua sudah dapat proyek juga nih. Di luar kita juga ngebangun di tempat orang lain. Jadi belajar sekaligus sekarang udah mulai banyak yang pesen. Udah banyak. Kolam bioflok. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Beberapa sudah ada, kami sudah belajar ngitung material dan segala Jadi teman-teman kalau mau bikin kolam biovlog bisa ke Mas Dedi sama Mas. Ya, insya Allah bisa. Kalau bisa nanti ya. Ya, Termasuk pelatihannya juga ya. pelatihannya kalau secara ilmiahnya mungkin kami masih banyak kurangnya, tapi siap mendampingi. Siap mendampingi itu teman-teman ya. Ini dari warga desa Sasak Panjang yang sudah 5 bulan setidaknya bisa berbagi ilmu ya Mas. Insya Allah bisa. Terima kasih Mas Dedi. Iya, terima kasih Mas. Oke. Ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan itu jauh lebih berharga dibanding kertas ini. Semoga ini hanya sebatas kenangan yang bisa Bapak Ibu sekalian kenang. Tapi selepasnya semoga dengan diberikannya sertifikat ini Bapak dan Ibu sekalian jauh lebih bermanfaat ke depannya. Karena Bapak dan Ibu dapat ilmu yang sangat luar biasa, insya Allah ya. Dapat pengalaman yang sangat luar biasa. Saran saya atau nasihat saya adalah bagi pengalaman dan ilmu itu kepada banyak orang, sehingga itu menjadi amal jariah buat Bapak Ibu sekalian gitu kan, yang tidak pernah terputus gitu kan. Itu dipakai lagi tuh. Jadi luar biasa ini saya baru melihat ya gini-gini ya. Ada nomor registrasinya lagi, durasi pembinaan 4 bulan. Luar biasa. Pengajarnya SS, SE, SE, MSI, MSI, MM, MM. Wow.